Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdawanti dari Stika Saur Saudara Serang. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika pergaulan remaja dalam pandangan Islam. Nah, pengertian dari pergaulan tersendiri adalah salah satu cara seseorang untuk berinteraksi dengan alam sekitarnya. Sedangkan etika pergaulan adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, norma kesopanan, norma adat, hukum, dan lain-lainnya. Di sini ada perilaku yang menjadi batasan dalam pergaulan. Yang pertama, menundukkan pandangan. Allah memerintahkan kaum lelaki dan wanita untuk menundukkan pandangannya, sebagaimana firman-Nya, surat An-Nur ayat 30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Yang kedua itu, ada menutup aurat. Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kehormatan diri dan kebersihan hati. Nah, pengertian aurat sendiri, aurat merupakan anggota tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan muhrimnya, terutama kepada lawan jenis, agar tidak boleh kepada jenis agar tidak membangkitkan nafsu birahi serta menimbulkan. Dari Abu Dawud Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang lelaki memandang aurat lelaki. Begitu juga dengan wanita, jangan melihat aurat wanita. Itu adalah larangan berhalwat atau berdua-duaan. Islam telah mengajarkan agar menjaga jarak terhadap lawan jenis, agar tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan dan berakibat buruk pada masyarakat sekitarnya. Jika laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya berdua-duaan, maka yang tiga adalah setan. Karena setan mempengaruhi manusia agar berbuat dosa. Oleh karena itu, Islam melarang laki-laki dan perempuan berduaan di tempat yang sepi dan menimbulkan fitnah. Selanjutnya ada hadis-hadis tentang larangan berhalwat. Yang pertama, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau atau indah mempesona, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kalian sebagai khalifah atau penghuni di atasnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan amalan kalian, maka berhati-hati kalian terhadap dunia dan wanita, karena sesungguhnya fitnah atau kehancuran Bani Israel dari kaum wanita. Hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Yang kedua, jangan sekali-kali salah seorang kalian berhalwat dengan wanita kecuali bersama muhrimnya. Muttafaq alaih dari Ibnu Abbas. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali dia berhalwat dengan seorang wanita tanpa disertai mahramnya, karena setan akan menyertai keduanya. Hadis riwayatnya, berhalwat selain menimbulkan fitnah juga akan mengundang perbuatan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di sini saya juga akan menjelaskan tata cara pergaulan menurut pandangan Islam. Nah, yang pertama itu mengucapkan salam. Ucapan salam ketika bertemu dengan teman atau orang lain sesama muslim. Ucapan salam adalah doa. Berarti dengan ucapan salam kita mendoakan teman tersebut. Yang kedua, meminta izin. Nah, meminta izin di sini dalam artinya kita tidak boleh meremehkan hak-hak atau milik teman. Apabila kita hendak menggunakan barang milik teman, kita harus meminta izin terlebih dahulu. Yang ketiga, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Nah, remaja sebagai orang yang lebih muda sebaiknya menghormati yang lebih tua dan mengambil pelajaran dari hidup mereka. Selain itu, remaja juga harus menyayangi kepada adik yang lebih muda darinya. Dan yang paling penting adalah memberikan tuntunan dan bimbingan kepada mereka ke jalan yang benar dan penuh kasih sayang. Nah, selanjutnya ada bersikap santun dan tidak sombong.
dalam bergaul, penekanan perilaku yang baik sangat ditekankan agar teman bisa merasa nyaman berteman dengan kita. Kemudian sikap dasar remaja yang biasanya ingin terlihat lebih dari temannya sungguh tidak diterapkan dalam Islam. Bahkan sombong merupakan sifat tercela yang dibenci Allah. Dan selanjutnya adalah berbicara dengan perkataan yang sopan. Islam mengajarkan bila kita berkata, utamakanlah perbuatan yang bermanfaat dengan suara yang lembut, dengan gaya yang wajar. Selanjutnya ada tidak boleh saling menghina. Menghina atau mengumpat hukumnya dilarang dalam Islam. Sehingga dalam pergaulan sebaiknya hindari menghina di antara teman. Nah, yang selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tahapan-tahapan pergaulan dalam Islam. Nah, yang pertama itu ada ta'aruf. Ta'aruf itu merupakan suatu proses saling mengenal antara laki-laki dan perempuan. Sikap ta'aruf ini penting karena mengenal satu sama lain agar kita dapat saling memahami dan dapat memberi arahan. Ta'aruf melingkupi pengenalan terhadap fisik, psikis, emosi, orientasi pemikiran, kondisi keluarga, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada tafahum. Nah, kalau tafahum ini setiap muslim dituntut untuk memahami kebiasaan, kesukaan, karakter, ciri khas individu, dan juga cara berpikir saudaranya. Nah, dengan demikian perasaan seperti tidak enak, tidak cocok, dan lain-lain lah dapat dieliminasi dalam rangka saling menasehati. Nah, selanjutnya itu ada ta'awun. Nah, ta'awun itu setelah seorang muslim mengenal dan memahami saudaranya. Nah, saat saudaranya ditimpa kesusahan, seorang muslim akan berusaha untuk menghadap ta'awun. Nah, ta'awun itu setelah seseorang muslim mengenal dan memahami saudaranya. Saat saudaranya tertimpa kesusahan, seorang muslim akan berusaha untuk membantu. Dalam proses penyatuan kerja, mutlak diperlukan adanya tolong-menolong yang merupakan kelanjutan dari tahap tafahum atau saling memahami. Yang terakhir itu ada tafakul. Tafakul ini merupakan muara dari proses ukhuwah Islamiyah, yaitu terletak pada timbulnya rasa senasib dan sepenangguhan. Nah, suka maupun duka dalam tiap langkah kerja. Bila fase ini terwujud, maka ikatan ukhuwah Islamiyah terbentuk dengan utuh. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.